Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Anugrah Lestari. Saya dari kelas 11 MIA 1 akan mempresentasikan mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan guru pembimbing Bapak Jakaria SPD dengan materi bab 6 yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, sebaiknya teman-teman mengetahui apa arti dari persatuan dan juga kesatuan. Sebenarnya, persatuan dan kesatuan hampir memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari kata satu yang artinya tidak terpisah atau utuh. Terus kalau misalnya sama, apa dong yang membedakan? Nah, pertanyaan yang bagus. Yang membedakan adalah persatuan adalah gabungan atau ikatan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Nah, sedangkan kesatuan adalah hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh atau tidak terpecah belah. Saya harap teman-teman sudah tahu membedakan arti dari kata persatuan dan juga kesatuan. Setelah teman-teman sudah mengetahuinya, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nilai kesatuan yang kita anut sesuai dengan politik kewilayahan yaitu wawasan Nusantara. Berdasarkan wawasan Nusantara yang kita anut, negara Indonesia memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah negara kepulauan, yaitu pengertiannya adalah suatu wilayah perairan atau lautan yang ditaburi dengan pulau-pulau, baik pulau besar maupun juga pulau kecil. Yang kedua, yaitu konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah laut, darat, dengan wilayah udara. Yang ketiga, yaitu laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan wilayah pelengkap. Yang terakhir, yaitu laut merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dengan daratan, bukan pemisah antara daratan yang satu dengan daratan yang lainnya. Tentu saja, dalam menciptakan persatuan dan kesatuan dibutuhkan banyak faktor-faktor. Salah satunya yaitu faktor-faktor integratif bangsa dalam mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang ketiga yaitu ada bendera merah putih. Yang keempat, kemudian ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, ada bahasa Indonesia. Terakhir, ada Sumpah Pemuda. Selain faktor-faktor integratif, kita juga harus memiliki beberapa jiwa dalam mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, di materi ini, teman-teman dianjurkan untuk memiliki dua sifat. Yang pertama adalah jiwa nasionalisme. Nasionalisme itu apa lagi sih? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu yaitu harus diserahkan kepada sebuah negara. Salah satu contohnya adalah terbentuknya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, tahu nggak teman-teman, pada tanggal tersebut juga diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi teman-teman ingat ya, Hari Kebangkitan Nasional jatuh pada tanggal 20 Mei. Nah, yang kedua yaitu jiwa patriotisme. Patriotisme itu apa lagi sih? Nah, jadi patriotisme itu adalah sebuah sikap di mana seseorang sudi dalam mengorbankan segala-galanya untuk tanah air, bangsa, dan juga negaranya. Salah satu contoh perilaku yang diterapkan dalam jiwa patriotisme yaitu pertama, tidak mudah putus asa, yang kedua, pantang menyerah, yang ketiga, menjaga alam tanah airnya sendiri. Dari tadi kan kita bicara mengenai teori kesatuan dan persatuan. Jadi perwujudannya itu sendiri apa? Nah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Salah satu poinnya yaitu bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. Poin yang kedua yaitu
bahwa Indonesia memiliki berbagai suku dan berbicara dalam banyak bahasa, serta meyakini dan memeluk agamanya masing-masing. Poin selanjutnya, bahwa secara psikologis Indonesia harus merasa satu, yaitu merasa sepenanggungan atau merasa senasib, serta memiliki tekad dan semangat dalam mencapai cita-cita dan tujuannya. Poin selanjutnya, yaitu bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah atau landasan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum. Perwujudan kedua, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Poin yang pertama, bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia merupakan modal dan milik bangsa bersama, serta harus terbagi secara merata. Poin yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di setiap daerah. Yang ketiga, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Poin yang pertama, yaitu bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Selanjutnya, poin kedua, yaitu bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Jadi maksudnya itu, kok satu sih? Kan kita banyak memiliki suku serta budaya yang banyak. Nah, maksud satu ini adalah kita tidak membeda-bedakan antara corak yang satu dengan corak yang lainnya. Kita harus ingat bahwa Indonesia ini meskipun beragam-ragam, kita tetap satu jua. Poin yang keempat, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Poin yang pertama, yaitu bahwa apabila terjadi ancaman di suatu daerah, maka itu termasuk sebuah ancaman bagi seluruh bangsa atau negara Republik Indonesia. Poin yang kedua, yaitu setiap warga negara memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dalam hal upaya pembelaan negara. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, yang kedua terdapat pada pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dari materi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita dapat menyimpulkan dua kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa Indonesia merupakan negara republik. Tahukah teman-teman, negara republik itu apa sih? Nah, jadi bentuk pemerintahan republik merupakan bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, yang dipimpin oleh seorang presiden dengan masa jabatan tertentu. Kesimpulan yang kedua, yaitu Indonesia merupakan negara Nusantara. Nah, Nusantara berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Tara, antara. Nah, jadi Nusantara berarti di antara Nusa atau di antara pulau. Nah, sebagai salah satu warga negara Republik Indonesia, kita tentunya harus memiliki rasa bangga terhadap negara kita sendiri. Nah, tentunya sesuatu yang dibangga-banggakan memiliki sebuah keunggulan atau kelebihan yang dapat kita banggakan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Keunggulan yang pertama, yaitu Indonesia memiliki pulau yang paling banyak di dunia, yaitu sekitar 17.504 pulau. Yang kedua, yaitu Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Nah, masih bingung apa itu maritim? Maritim itu adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan laut, seperti contohnya memancing, berenang, dan lain-lain. Negara Indonesia juga memiliki letak wilayah yang sangat strategis. Ya, kita terletak di antara dua benua
dan juga 2 samudra. Kemudian, keindahan alam Indonesia sangat luar biasa. Indonesia digadang-gadang juga sebagai surganya dunia. Karena siapa yang tidak tahu Indonesia? Indonesia memiliki sangat banyak keindahan-keindahan alamnya. Dan juga terdapat banyak keajaiban dunia yang terdapat di Indonesia. Yaitu contohnya Candi Prambanan, kemudian ada Candi Borobudur, kemudian ada Pulau Komodo, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa di Sumatera juga ada kok, yaitu Danau Toba. Dan tentunya Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, yaitu dari suku, budaya, agama, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang paling ramah loh di dunia. Jadi biasakan ya 3S. Senyum, sapa, hai, dan salam. Assalamualaikum. Walaupun di peta negara kita ini agak kecil, namun negara kita merupakan negara yang besar juga loh. Negara kita memiliki perbandingan antara laut dan daratan yaitu 3:1. Ya, 3 untuk wilayah lautan dan juga 1 untuk wilayah daratan. Indonesia juga memiliki banyak warga negaranya. Bisa dikatakan jumlah dan potensi penduduk Indonesia sangat tinggi. Kita menempati posisi keempat setelah Cina sebagai negara paling padat serta memiliki penduduk yang paling banyak. Menurut kamu, bagus nggak? Makin banyak pengangguran kali ya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang faktor pendorong terbentuknya Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yaitu sebuah sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan pada saat masa penjajahan. Yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat universal atau menyeluruh. Yang terakhir yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Jadi intinya itu kesatuan atau persatuan dalam keanekaragaman. Jika ada faktor pendorong, tentu saja ada faktor penghambat. Nah, faktor penghambatnya itu yang pertama adalah keberagaman atau banyaknya perbedaan pada masyarakat yang tidak diiringi dengan rasa saling menghormati, toleransi, dan saling menghargai. Yang kedua, yaitu nilai geografis. Indonesia memiliki wilayah yang terpisah-pisah dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayah. Jadi hal itu dapat mengakibatkan melemahnya persatuan dan kesatuan di antara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada gejala etnosentrisme, yaitu sebuah tindakan yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budaya sendiri dan menganggap rendah budaya-budaya orang lain. Yang terakhir yaitu melemahnya nilai budaya akibat pengaruh dari budaya-budaya luar atau asing. Nah, yang terakhir ini sangat penting karena ini adalah sebuah penerapan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan keluarga, sekolah, maupun juga di masyarakat. Yang pertama yaitu sifat saling tolong-menolong, kemudian ada saling menghormati, kemudian tidak membedakan ras, saling berbagi, bekerja sama, dan bekerja keras dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia agar lebih maju lagi. Jadi cukup sekian materi bab 6 yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata karena saya juga masih dalam tahap belajar. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu teman-teman semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap belajar di rumah.